apa segala macam gitu. Tapi akhirnya terus kita mau coba yang simpel, yaitu membuat apa namanya, membuat bahan bakar dari lilin seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam kegiatan belajar belajar mengajar itu ada satu kegiatan di luar. Dalam hal ini misalnya saja adalah pramuka atau kegiatan outdoor lah ya seperti itu. Nah, ada satu kendala yang ditemui ketika kita berkegiatan di luar. eh, Ketika kita ingin memasak, kita tentunya membawa alat packingnya besar. Halo, dengar ya Pak ya? Packingannya besar. Halo, sebentar Pak. Suaranya agak jauh, Bapak mendekat saja ke sumber suara. Sama kalau mungkin kan Pak Diki video dimunculin biar teman-teman lihat wajah Pak Diki karena Bapak sebagai presenter. Ya ya. Ini udah dimunculin Pak. Yang Ulia itu. Oh, udah. Yang, Oh iya iya. Yang Ulia. Ya udah, oke. Dimulai aja Pak. Iya, dimulai. Oke, sudah ya. Saya buat deh ininya deh. Oke. Jadi salah satu kendala di dalam kegiatan di luar ruangan, ketika kita mau masak, kita packingan alat-alat itu besar. Misalnya saja, kalau misalnya kita bawa kompor, biasanya rata-rata ya kita punya kompor yang besar seperti ini. Ini lumayan packingannya besar nih. Jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak kita kalau camping itu rata-rata bawa yang seperti ini. Kalau ada juga sih sebagian yang sudah menggunakan kompor yang seperti ini, itu lebih kecil lagi packingannya. Nah, tapi tetap ada satu hal yang ya terkendala kayak tadi, kita butuh packingan yang lagi, kemudian juga lebih aman. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat parafin yang packingan lebih kecil, terus kemudian juga dari ukurannya juga lebih. Oke, itu sebagai pembukaannya. Sekarang saya coba untuk share sebuah video bagaimana cara buat oke. Kalau ada Pak ya. Ada sedikit. Oke. Sebenarnya saya udah bikin video, maksudnya agar mempermudah apa namanya pelaksanaan hari ini. Tapi kayaknya ada beberapa kendala. Kalau gitu kita langsung praktek saja ya. Pak Diki ada slideshow-nya nggak Pak Diki? Biar ini karena memang video itu butuh ini bandwidth yang lebih besar emang. Iya. Saya udah, kita langsung aja deh Pak praktek. Apa namanya? Nggak pakai PowerPoint-nya. Kita langsung praktek saja. Oke. Yang pertama untuk membuat parafin ada bahan-bahannya. Bahan yang pertama yang kita butuhkan adalah satu kapas. Kapasnya yang seperti ini. Seperti ini atau biasa gunakan untuk kapas wajah, kapas kecantikan. Terus yang kedua adalah lilin. Ini bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan alat-alatnya standar, alat-alat mulai dari alat kompor dan panci, terus alat-alat potong dan sebagainya. Oke, langkah pertama kalau sudah ada alat dan bahannya semua, langkah pertama adalah kita potong terlebih dahulu. Pak Diki, maaf, ini video yang muncul video yang Diki Wahyu, tapi hanya kelihatan bahunya saja. Sebentar. Kalau yang kuliah itu muncul nggak tadi?
Yang Ulia belum muncul. Nggak muncul ininya. Videonya nggak muncul yang Ulia. Nah, jadi dari situ aja Pak, itu kelihatan malah yang Diki Wahyu. Mana? Yang Ulia malah Puter. nggak kelihatan. Silakan Pak Diki. Oke. Saya diulangi lagi nggak perlu nggak kira-kira? Bahan-bahannya. Langsung gini ya. Boleh bahan-bahannya dikasih lihat Pak. Pertama bahannya hanya ada dua saja. Yang pertama tadi ini adalah kapas, gitu ya, kapas biasa. Terus kemudian bahannya adalah lilin. Nah, langkah pertama lilinnya kita potong-potong terlebih dahulu. Kita potong-potong terlebih dahulu. Kecil saja. Kemudian baru lilin yang sudah kita potong kecil-kecil itu kita kita panaskan. Bentar ya. Kalau dari Ulya kelihatan nggak Bu gambarnya? Bu Yuli? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak Diki. Ulianya kayaknya ada segitiga bandwidth. Tapi kalau pingin ada di video suaranya ambil dari Pak Diki aja Pak, biar nanti di layar besarnya di kami itu terlihatnya Pak Diki. Kalau ini terlihatnya aja karena audionya pakai yang Ulya. Jadi dibalik aja audionya pakai yang Pak Diki biar nanti gambar di laptop teman-teman tuh gambarnya Pak Diki. Oke. Kami lihatnya kecil-kecil. Jadi Ini gambarnya. Sebentar. Oke, itu caranya. Kalau gini jelas, Pak. Kalau gini jelas, Pak. Oke, jelas, Pak. Lebih besar. Oke. Lanjut, Pak. Dilanjut. Oke. Kayaknya agak nabrak. Oke. Agak repot juga ya ternyata. Pengalaman luar biasa ini. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita potong-potong tadi lilinnya. Sekarang kita tinggal panasin. Kalau yang di Ulya kelihatan nggak Pak gambarnya? Nggak usah Pak, malah kalau boleh malah dimatiin aja audio yang di Ulya biar nggak gemak. Gambarnya terlihat Pak. Ini gambar yang Ulya malah bagus kalau itu. Yang Ulya gambarnya bagus. Gambarnya lebih bagus Pak yang Ulya itu. Yang Ulya itu ya. Sekalian. Audionya pindah ke Ulya lagi. Jadi gambarnya. Gimana kalau gini kelihatan nggak? Yang Ulya kelihatan Pak? Ulya ada gambarnya itu. Nah, jelas. Oh, sekarang ya. Ada. Oke, Pak. Bagus, Pak. Udah itu aja. Seru lah pokoknya lah ya. Kita pengalaman pertama ini. Oke. Pak. Oke, jadi tadi lilinnya sudah kita potong-potong. Terus kemudian sekarang tinggal kita panaskan. Oh, ini beneran ada apinya, ini kelihatan nggak Pak? Oke. Ini kelihatan ya, yang sudah dipotong-potong. Oke. Setelah kita potong-potong, kita tinggal sambil kita tunggu lilinnya itu meleleh. Kita siapkan juga kapasnya. Kapasnya kita susun. Ini ini kan sudah
Nah, kalau sudah seperti ini, sudah meleleh, tinggal kita siramkan ke atas kapas yang sudah. Oke, sudah sederhana seperti ini. Tinggal kita tunggu untuk dinginnya. Ya. Kalau nanti sudah dingin, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang cara penggunaannya. Cara penggunaannya, kalau misalnya kita mau nyalain, ini bisa kita patahkan dulu atau disobek dulu, biar kita bisa atur nanti seberapa besar kita ingin menggunakan apinya gitu ya. Kecil saja. Kalau di ada serabut-serabutnya, jadi lebih mudah untuk menyalakan. Oke. Nah, ini kita sudah jadi parafinnya seperti itu. Kita sudah jadi parafinnya. Dan keistimewaan dari parafin ini juga adalah dia tahan air, ya. Walaupun dia dalam keadaan hujan, yang kita keringin sedikit saja, itu bisa nyala. Saya contohkan gini ya. Ini saya ada air di sini, mati dulu ini. Ya. Ini ada air di sini. Kalau misalnya gitu ya, dalam keadaan hujan, terus kemudian bahan bakar kita kena air, misalnya saja kena air, ini kan sudah kena air ya Pak ya. Sudah kena air, dia tetap tahan air. Tinggal kita nyalakan, walaupun nggak dilap, tinggal kita nyalakan saja bisa. Sama. Ya Pak Diki, di saya hilang lagi. Bu Yuli. Halo. Pak Diki gimana? Ya, kurang lebih begitu cara pembuatannya. Mohon maaf agak. Ini kedengeran nggak kira-kira suaranya Bu Yuli? Kedengeran. Ini kayak acara lawak ya. Luar biasa ini. Kalau kita menggunakan jaringan kurang oke, memang luar biasa ini. Oke deh, kalau gitu kita langsung tanya jawab aja. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Terima kasih Pak Diki. Walaupun mungkin kalau Bapak Ibu pernah menonton acara pagi-pagi ya di net dulu ada tuh ya, suka mencoba tips-tips gitu. Ini tidak akan ini akan langsung terbakar, ternyata pas itu enggak gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Ini benar-benar
Guli. Saya deg-degan kok itu gak nyala-nyala. Sulapnya gagal ya. Iya, ya Allah. Ya gitulah Bapak Ibu, tapi kalau misalnya apa namanya? Tadi videonya bisa di-share mungkin agak lebih jelas ya Pak Diki ya. Baik. Nanti kita share lah Saya ya. juga iya. Iya benar Bu Giska, ini ekspektasi sama realita agak terbalik. Jadi sebenarnya tema kita adalah kesabaran ya, dan semangat. Gak apa-apa lah. Keringetan ini. Iya, saya percaya Pak Diki ya. Ada undang-undang tuh. Ngilangin terus. Ya Bapak Ibu, mungkin itu tadi walaupun apa namanya apa ya, yang jelas pembuatannya cukup jelas ya Bapak Ibu ya, dari ada bahannya hanya tisu dan apa namanya lilin yang dicairkan. Kemudian nanti dibekukan atau didinginkan nanti sudah bisa menjadi bahan bakar parafin ya. Walaupun waterproofnya masih tanda tanya, mungkin ini Bapak Ibu bisa coba sendiri di rumah. Kalau sudah terbukti bisa disampaikan ke Pak Diki, ada giveaway nanti dari Pak Diki ya, berupa parafin juga. Jadi Jas hujan, Pak, jas hujan. bisa dicoba masing-masing. Tapi percayalah ya, presenter kami ini sudah luar biasa effortnya ya, dari mendirikan tenda dini hari tadi, menyalakan lampu-lampu yang seperti kunang-kunang kalau kata Pak Amin. Kunang-kunang. Jadi sudah membawa aura camping di dalam Asif. rumah gitu ya. Baik, silakan boleh dibuka sesi tanya jawab. Ini Pak Diki, yang pertama ada pertanyaan dari Bu Yuna ya. Sorry sebentar. Oh, ini dari Pak Anto nih ya. Pak Diki, parafinnya itu dari lilin ya. Kenapa nggak pakai lilin aja langsung? Apa kelebihannya menggunakan kapas? Silakan Pak Diki. Pak Diki. Ini ke WC. Pak Diki. Pak Diki hilang nih. Pak Diki. Oke, kita tunggu dulu ya Pak Diki menghilang kembali ya. Mungkin masih berusaha menyalakan. Selanjutnya adalah pertanyaan dari, karena kalau ini kan apa kelebihan menggunakan kapas? Mungkin kalau pakai lilin daya bakarnya itu kan kecil ya Pak Anto ya. Kalau misalnya pakai kapas dia akan lebih melebar gitu. Jadi kalau untuk masak atau menyalakan api unggun tuh lebih bisa menghasilkan api yang lebih besar gitu. Mungkin itu. Kemudian Bu Yuna nanti bisa ditambah lagi oleh Pak Diki. Yang berikutnya adalah, boleh dengan kertas nggak Bu gitu. Kalau dengan kertas saya belum coba ya Bu ya. Pak Diki belum tahu nih bisa pakai kertas apa enggak gitu ya. Pak Diki bagaimana? Sekarang, Bu? Udah bisa. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Pak Diki, pertanyaan pertama dari Pak Anto tadi, kenapa nggak langsung pakai lilin aja Pak? Kenapa harus dibuat parafin? Apa bedanya dengan lilin? Ya. Kenapa dibuat gitu? Saya pakai yang ini ya. Kalau lilin ini, ya, kalau lilin biasa seperti ini, dia hanya ujungnya saja yang nyala, gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan yang ini dari semua sudut semuanya bisa nyala, otomatis dia bisa lebih besar untuk apa namanya pembakarannya, apinya jadi bisa lebih besar seperti itu. Tuh. Itu gitu ya. Apa kelebihannya menggunakan kapas Pak? Kalau sebenarnya saya udah pernah nyoba juga menggunakan apa namanya perban ataupun kain atau dari kayu, serbuk kayu gitu, saya udah pernah nyoba. Itu dia lebih mudah terbakar gitu ya. Lebih mudah terbakar dan lebih cepat habisnya gitu ya. Beda dengan kapas, dia lebih tahan lama saja sih. Oke. Kalau kertas pun sama dengan kayu gitu ya, jadi lebih cepat terbakar. Oke. Baik, ini Bu Yuna bertanya Pak, boleh dengan kertas nggak Pak? Tisunya boleh diganti kertas Pak Diki? Ya, tadi bukan tisu ya Bu, tapi kapas ya. Iya, kapas. Oh ya, baik. Ya. Jadi kalau misalnya digunakan, yang kita gunakan itu adalah kertas, itu dia lebih cepat habis aja sih.
Jadi kalau misalnya kita menggunakan kapas, dia lebih tahan lama. Dan kalau bisa sih kita menggunakan itu wadah atau tungkunya itu, jadi biar lebih tahan lama, macam kayak kaleng gitu, ya. Oh Jadi di iya. bawahnya itu dia nggak lebih nggak agak lebih tahan lama menguapnya seperti itu. Iya. Gitu Ya, Bu. jadi kalau dulu saya tambahkan sedikit ya, kalau waktu kita mau camping tuh SMP Pak Diki pernah mengajarkan anak-anak menggunakan botol bekas minuman ringan soda gitu ya Pak Diki ya. Iya, Itu iya, iya. dibolongin kemudian diisi parafin itu bisa langsung digunakan untuk memasak. Pak Diki, pertanyaan berikutnya dari Bu Wahyu, bisa dipakai masak misalnya Indomie waktu camping gitu bisa nggak Pak? Butuh berapa banyak lilin Ya. untuk mematangkan satu makanan? Kalau kita hanya menggunakan lilinnya saja, tadi parafinnya ini, gitu ya. Ini dua juga sudah cukup, gitu ya. Dua juga sudah cukup. Kalau misalnya kita menggunakan apa namanya yang seperti ini, gitu ya. Ini kira kurang lebih 1 literan lah ya. Ini dua juga sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita mau lebih hemat lagi, kita tambahin juga dengan kayu, gitu ya. Jadi si lilin ini hanya sebagai tinder atau sebagai pemicunya saja, gitu ya. Seperti itu. 1 atau 2 juga sudah cukup kok untuk apa namanya masak Indomie. Masak Indomie cukup ya? Cukup. Baik. Ini Bu Giska bantu jawab. Benar jawabannya tepat sekali Bu Giska. Kalau pakai kapas lebih tahan lama dan tidak boros. Mudah-mudahan dapat hadiah dari Pak Diki ya karena sudah membantu menjawab dan jawabannya benar. Ini pasti Pak Amin yang bertanya nih, apa bedanya parafin dan tanda tanganin? Ini pertanyaan jebakan ya Pak Diki ya. Ya, betulnya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada dari Bu Yuna. Pak Amin, bagus mana parafin dengan spiritus Pak Diki? Gimana Bu? Bagus mana penggunaan parafin dengan spiritus? Oke. Kalau spiritus dengan kayak tadi parafin ini, kalau menurut saya lebih baik parafin ini karena spiritus itu dia lebih lama untuk mendidihnya tuh. Jadi titik didihnya itu lebih lama kalau misalnya kita menggunakan spiritus. Baik, kalau menggunakan spiritus titik didihnya lebih lama ya. Kemudian dari Bu Yuna, gimana Pak? Ya, belum lagi kalau misalnya untuk packing, dia kalau spiritus kan cair gitu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya itu bocor gitu ya, rentan bocor gitu. Atau kalau misalnya kita pakai botolnya pecah, itu lebih riskan lagi. Oke, berarti kalau untuk kegiatan outdoor lebih riskan dibandingkan dengan penggunaan parafin yang lebih padat ya Pak ya? Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Yuna ini kalau nggak salah, berapa perbandingan lilin dan kapasnya? Oke, kalau lilin yang seperti ini, standar lah ya. Dengan 3 lilin ini, itu bisa mendapatkan 9 kapas. Seperti ini. Ya, 9 kapas. Berarti 3 lilin, 3 lilin untuk 6 kapas ya Pak ya? Iya, 1 lilin 1:3 lah ya. Oke, baik. Berarti 1:3. Oke, kita lanjutkan dari Pak Iman. Pak Diki, parafin susah dimatikan. Cara efektif untuk mematikan parafin agar sisanya dapat digunakan bagaimana caranya Pak? Oke. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau mematikan api itu kita tinggal ambil tiga hal. Ada salah satu dari 3 hal. Kalau kita mau bikin api, yang pertama itu kan dibutuhkan panas, terus kemudian bahan bakar dan oksigen, gitu ya. Nah, kalau kita mau mematikannya, itu tinggal diambil salah satunya saja. Apa oksigennya atau panasnya, seperti itu. Itu secara teori. Tapi kalau kita orang lapangan,
Kalau menggunakan yang kayak gini nih, terus kemudian kita mau pakai lagi, kita injak aja Bu, pakai sepatu. Oh, barbar ya, cara barbar. Injak aja lagi. Ya. Mati dong. Nah, jadi mati dan itu kan masih ada Gugurin, sisanya, nanti sisanya masih bisa kita gunakan lagi. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Bu Eri selanjutnya Pak Diki. Seberapa lama, kalau di waktu tuh berapa lama api menyala dari parafin tersebut? Saya belum pernah nyobain gitu ya, hitung waktunya. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau untuk satu lilin ini, satu parafin ini bisa lah menggunakan ya sekitar 5 menit aja udah 5 menit sudah masih bisa nyala. Seperti itu. Oke, Kurang lebih. baik. Kurang lebih berapa Pak? 5 menit ya? 5 menit lah ya. Nah, kurang lebih 5 menit insya Allah ya Pak. Ya, Baik, ada pertanyaan dari Pak Anto. Siapa penemu parafin Pak? Dari Bu Oke, harus Google dulu nih ya. Bu Sri. Bu Sri ya? Oh salah. Bu Sri kenapa nanya? Kan Bu Sri teman kita. Aku Tanyanya susah susah. Susah lagi pertanyaan. Emang ditaruh di mana? Tahu-tahu ditaruh mana kita bisa nemuin tuh. Oh. Penemu parafin Bu Raffi ini sudah dijawab oleh Pak Kardim ya? Siapa nih? Kayaknya Ini istrinya jenaka Pak Diki yang nemuin deh. Baik, kita lanjutkan dari Bu Giska. Saya pernah coba nyalakan api dengan kapas direndam minyak goreng. Pak Diki pernah coba nggak? Oh, ini tanya jawab ya, share pengalaman. Gimana Pak Diki? Ya. Betul. Saya pernah nyoba, Bu. Jadi kalau kita menggunakan minyak goreng juga sebenarnya cukup efektif. Yang penting wadahnya itu dari kaleng gitu ya, atau dari besi yang enggak udah lumer. Dan kadang juga saya kombinasikan parafin ini dengan minyak tadi gitu ya. Tinggal saya campurin, kadang saya campur dengan saya campur dengan minyak, saya campur dengan kapas gitu ya, dengan atau tisu gitu. Yang penting ada untuk yang membakarnya, ada medianya gitu kan. Kalau kapas kan untuk medianya, untuk bakarnya, sedangkan bahan bakarnya itu kan si minyak goreng ataupun lilinnya tadi. Sudah pernah nyoba Bu Giska? Terus lebih saya nanya lanjutin nih Pak, lebih cepat habis yang mana Pak? Yang minyak goreng ya Pak? Gimana Bu? Maksudnya kapasnya itu lebih cepat habis yang direndam minyak goreng dibanding dengan yang lilin? Atau sama aja? Lebih cepat yang lilin. Oh, lebih cepat yang lilin malah. Apinya lebih besar. Karena apinya lebih besar. Oke, Gitu ya. siap. Gitu. Oke, Kalau orang ini Jawa dulu bilangnya pakai sentir ya. oh, sentir. Ya, benar. Oke, ini dari Pak Ruslan. Pak Diki, kelebihan dan kekurangan antara parafin dengan gas portable. Apa kelebihan dan kekurangannya? Silakan Pak Diki. Ya. Sebentar ya Bu ya. Saya pertama kalau gas portable dia memerlukan apa namanya kompor. Ya, kompornya dulu harus ada. Terus kemudian yang kedua bahan bakarnya dari gas. Kalau kompor portable ini dibandingkan dengan packingannya otomatis justru lebih besar ini. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita membawa gas menggunakan naik kereta gitu ya. Kalau naik kereta nggak boleh masuk ini. Kalau ketahuan nanti diambil sama petugasnya. Beda dengan ini nggak masalah gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau ketinggian gunungnya itu sudah lumayan tinggi dan daerah situ sudah mulai dingin, maka bisa jadi si gasnya ini
itu jadi membeku. Akibatnya ketika kita gunakan, dia akan seperti sendat-sendat gitu Pak. Jadi uh, tersendat-sendat dan khawatirnya kadang-kadang orang yang nggak tahu itu nyangkanya itu mau meledak gitu ya. Padahal dia hanya gasnya itu memang membeku saja gitu ya. Nah beda dengan yang ini, mau ketinggian berapapun, dalam keadaan dingin seperti apapun nggak masalah. Ya. Hanya satu kekurangannya, kalau kita menggunakan ini, panci kita jadi gosong. Contohnya ini. Nggak bisa hilang itu Pak. Bisa hilang kalau misalnya kalau kita habis pakai terus langsung dibersihin sih itu bisa hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya udah seminggu gitu ya, lupa berkarat jadinya. Mungkin itu kali Bu ya. Kekurangannya itu aja sih. Baik, berarti kalau pakai gas portable tadi ada, kalau untuk perjalanan outdoor activity dalam hal ini misalnya camping, agak itu ya tadi beberapa kekurangannya. Pertama agak susah kalau naik kendaraan umum yang pengamanannya ketat, kemudian semakin tinggi gunung tadi itu ya Pak bisa membeku gitu ya Pak ya, sehingga apinya akan tersendat-sendat. Baik, kemudian ini dari Bu Yuna, parafin bisa digunakan untuk meja prasmanan nggak Pak? Wah, ini yang murmer gitu ya. Parafin bisa digunakan untuk panasin makanan di prasmanan, aman atau tidak Pak? Oke. Yang pertama sih aman gitu ya. Kalau yang ditanya aman atau tidak, aman. Asalkan satu, kita menggunakan alasnya yang baik. Yang pertama untuk menyalakan itu ada batu atau keramik atau apa ya pokoknya batu lah yang bisa menjadi hambat panasnya itu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di prasmanan tadi, yang itu kekurangannya dia pancinya tuh jadi gosong gitu ya. Beda dengan kalau kita menggunakan spiritus atau alkohol gitu ya, dia kan apinya bagus gitu ya. Api biru ya Pak? Walaupun dia kan hanya bersifat api biru, hanya memanaskan saja ya gitu ya. Memanaskan saja kalau di prasmanan. Gitu mungkin Bu. Ya. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Selebihnya ini tentang Bu Giska ya. Saya juga baru tahu Bu Giska ini ternyata anak gunung juga ya Bu Giska ya. Cukup banyak perbendaharaannya mengenai api-api dan mungkin kegiatan Lama di Kalimantan. Lama di Kalimantan ya Bu Giska ya. Alamat rumah baik, kalau sudah tidak ada. Oh. Oke, baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kembali kami ingatkan untuk mengisi form kehadiran, di forum chat yang sudah di-share oleh host kita Bu Sri. Kemudian saya simpulkan saja hari ini. Mungkin Pak Diki ada kalimat penutup yang akan disampaikan, silakan Pak Diki. Kalimat penutup dari saya, dengan menggunakan parafin seperti ini, dari mulai beban maupun dimensi ketika tas yang kita gunakan itu ketika kita melakukan kegiatan di alam luas itu lebih ringan gitu ya. Saja sih, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita camping nggak usah bawa apa Pak? Tebak-tebakan lagi. Nggak usah bawa berat-berat kali ya maksudnya ya. Saya tebak aja deh, soalnya terakhirnya mangap gitu ya. Jadi mungkin tidak usah bawa yang terlalu berat. Jadi bisa lebih ringkas begitu ya. Baik Bapak Ibu, demikian hari ini informasi sedikit, sharing informasi yang kami berikan. Mulai dari dimulainya acara dengan penuh
kegalauan ya, kegalauan. Ternyata memang benar katanya Pak Anto, kalau belum dicoba kita belum tahu ya kekurangannya di mana. Akhirnya sekarang tahu gitu. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mungkin dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sebelum ditutup mungkin dari Pak Anto atau mungkin yang lain ada yang memberikan masukan terkait pelaksanaan hari ini. Silakan. Terima kasih. Dikembalikan ke host saja dulu, Bu. Hostnya udah. Oh iya, oh salah. Baik, dikembalikan dulu ke host. Saya lupa, Pak. Ini Mengembirakan. Bu Giska, cucu Mbah Wongso, ini deg-degan banget. Suara saya langsung. Masuk Bu Sri, lanjut, silakan. Saya kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filmnya luar biasa sekali ya. Pak Diki terutama, ini sebenarnya kalau di layar saya Pak Diki masih loading, pasti sudah meninggalkan forum atau tidak bisa kita ketahui ya, sebuah misteri. Tapi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Kardi, teman-teman SMP, teman-teman BTK, teman SMA yang sudah hadir di forum kami, dan juga tentunya kepada Pak Anto yang sudah sabar luar biasa membimbing kami. Sehingga akhirnya gitu ya, akhirnya kami berhasil melaksanakan forum ini. Akhirnya. Mungkin Pak Kardi ingin memberikan tanggapan. Wajahnya seperti ingin menyampaikan sesuatu, Bapak. Oh, Bu. Saya. Ya, Bapak. Aduh, baru masuk ya. Oh ya udah. Gini aja teman-teman. Karena tadi baru saya rapim jam